Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Yusra Gina Sadewa, dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Ingin melaksanakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Studi Naskah Tafsir, dosen pengampu Dr. Mukhrid Sidki. Di sini saya ingin menyampaikan itu tentang takdir alam, mengkaji Quran surat Fussilat ayat 11 dan Quran surat Al-Hajj ayat 18 dalam kitab tafsir Al-Misbah. Mungkin langsung saja lanjut ke latar belakang ini. Langit merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas dan nyata di hadapan manusia. Bagaimana megahnya langit berdiri kokoh tanpa tiang. Lalu begitupun dengan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi, seperti matahari, bulan, gunung, pohon-pohon dan lain sebagainya. Itu semua merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Keberadaan langit dan bumi sebagai alam hidup bagi makhluk-makhluk Allah pun tentunya memiliki takdir dan tujuan yang telah Allah tetapkan bagi keduanya, yaitu untuk tunduk dan selalu patuh kepada Allah. Langsung saja lanjut ke ayat yang pertama, yaitu Fussilat ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsummastawa ilas samaa'i wa hiya dukhanu faqala laha walil ardi tina tau'an aw karha qalata ataina ta'ihin. Lalu lanjut ke Quran surat Al-Hajj ayat 18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro anna Allaha yasjudu lahu man fis sama wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa alaihil adabu wa may yahinillahu fama lahu min mukrim. Innallaha yaf'alu ma yasha. Langsung ke tafsirnya, yaitu yang pertama dari ayat 11. Said Qutb menyatakan bahwa seluruh alam semesta tunduk pada ketentuan ilahi kecuali manusia yang seringkali berusaha menghindari dan menyimpang dari hukum-hukum Allah. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat tersebut, ayat ini menunjukkan kepatuhan alam semesta pada tentuan ilahi dan hubungannya dengan pencipta yaitu penyerahan diri kepada kehendaknya. Meskipun manusia harus tunduk pada hukum-hukum Allah, banyak yang melakukannya secara terpaksa atau tidak dengan kesadaran. Lalu manusia yang tidak mau tunduk pada Allah itu akan merugi, kecuali hamba-hamba Allah yang tulus dan taat dalam hati, diri dan perbuatan mereka. Mereka hidup selaras dengan alam dan tunduk pada ketentuan Allah dan mendapat ridho Allah serta alam semesta. Yang kedua itu tafsir dari Al-Hajj ayat 10. Yang pertama itu ada bahwa semua makhluk di dunia ini tunduk pada Allah. Tidakkah kamu melihat bahwa Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa, semua yang ada di langit dan di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pepohonan, dan binatang bersujud dan patuh padanya. Manusia juga tunduk, tetapi diberi kebebasan untuk melaksanakan syariat agama dan menolaknya. Lalu mereka yang sujud dan patuh dengan kehendak batin yang tulus
adalah yang terpuji dan akan mendapatkan ganjaran yang baik. Namun banyak manusia yang menolak untuk tunduk sehingga mereka akan menghadapi azab dari Allah. Lalu siapapun yang dihinakan Allah, tidak ada yang bisa memuliakannya. Sungguh Allah berbuat apa yang dikehendaki. Jadi maksudnya di sini kita sebagai manusia itu harus patuh dan tunduk pada Allah sesuai kehendak batin, bukan secara terpaksa. Karena jika seperti itu bisa saja kita dihinakan oleh Allah, dan siapapun yang dihinakan maka tidak ada yang bisa memuliakannya kecuali kehendak Allah itu sendiri. Dan pelajaran dari Quran surat Al-Hajj ayat 18 ini yaitu ayat ini menjelaskan bahwa langit, bumi dan seluruh isinya, seluruh semesta termasuk matahari, bulan, bintang, gunung, pepohonan dan binatang itu semuanya tunduk pada Allah. Manusia juga seharusnya tunduk dan patuh kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan apapun, karena Allah adalah bagian dari alam semesta yang patut tersebut. Karena manusia adalah bagian dari alam semesta yang patut tersebut. Lalu itu selanjutnya mereka yang taat dan patuh pada syariatnya akan mendapatkan ganjaran yang baik dan menjadi terpuji. Sementara yang enggan untuk taat padanya akan menghadapi azab dan kehinaan tanpa ada yang dapat memuliakannya kecuali Allah itu sendiri. Kesimpulannya, Quran surat Fussilat 11 dan Al-Hajj ayat 18, kedua ayat tersebut memiliki kesamaan, yaitu berbicara tentang takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada alam semesta, yaitu menaati dan mematuhinya. Lalu di tengah alam semesta yang seluruhnya taat pada Allah, taat pada Allah, hanya manusia saja yang bisa dan enggan atau taat padanya. Jadi selain manusia, maksudnya seluruh apa-apa yang ada di alam semesta ini seperti tadi binatang, pohonan, bumi, segala macam pasti tunduk pada Allah. Namun hanya manusia saja yang dapat mengingkari Allah dan enggan untuk taat pada Allah. Selanjutnya manusia akan menjadi mulia karena ketaatan kepada Allah, dan yang terakhir manusia akan menjadi hina karena keengganannya untuk taat kepada Allah. Mungkin ada sedikit biografi ya mengenai Profesor Quraisy Shihab. Yang pertama itu dari nama lengkapnya yakni Muhammad Quraisy Shihab. Beliau lahir di Rapang, Kabupaten Sidenreng, Rapang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Beliau merupakan alumni dari Jamiat Al-Khair, yakni suatu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang mengedepankan gagasan keislaman moderat. Beliau menyelesaikan pendidikan dasar di Ujung Pandang dan melanjutkan pendidikan menengah di Malang sambil mondok di pesantren Dar Al-Hadits pada tahun 1958. Lalu selanjutnya pada tahun 1967 beliau melanjutkan studinya ke Kairo, Mesir. Lalu pada tahun 1969 beliau memperoleh gelar MA atau Magister Agama di bidang tafsir Al-Quran dari universitas yang sama dengan tesis yang berjudul Al-Ijaz At-Tashri'i Al-Quran Al-Karim. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.